Halo netizen, ini adalah Toyota Hilux Rangga. Nah, ini merupakan sebuah pickup baru dari Toyota yang sebelumnya sudah diperkenalkan pada acara Gias 2023 lalu. Sebagai bentuk konsepnya yaitu Toyota IMV Zero Concept atau Toyota Hilux Rangga Concept. Nah, pada beberapa waktu lalu sudah ada versi produksinya di Thailand yang bernama Toyota Hilux Champ, dan di Indonesia nama resminya adalah Toyota Hilux Rangga. Jadi ya udah, ini produk jadinya seperti ini. Tapi di acara IMS 2024 ini Toyota Astra Motor masih belum menjual mobil ini. Jadi ya mungkin pas bulan puasa nanti, atau mungkin pas Lebaran bahkan, atau mungkin pas Gias 2024 Toyota baru akan menjual si Toyota Hilux Rangga ini. Jadi sekarang statusnya masih perkenalan aja. Dan kita lihat desainnya dulu. Secara desain sih ini masih mirip banget seperti Toyota IMV Zero Concept yang serba kaku dan cenderung klasik gitu ya, berbentuk retro terutama di bagian depannya, dan dia juga banyak banget plastik hitamnya ya, kayak di bagian grillnya ini full warna hitam plastik scratchy seperti ini, dan dia nggak ada logo triple ellipse tapi dia logo Toyota lettering kayak Toyota jadul ya, kayak di kijang Rangga atau kijang kotak gitu ya. Jadi benar-benar klasik. Nah, untuk lampunya karena ini mobil komersial yang cukup basic gitu ya, wajar kalau lampunya itu masih halogen H4 seperti ini. Tapi konon katanya ini yang di display itu adalah yang varian bawah bermesin diesel. Katanya akan ada yang varian atas yang lampunya LED dan mesinnya diesel dengan transmisi otomatis. Tapi ya itu kita tunggu nanti aja ya. Untuk sekarang dia masih yang spek contoh lah ya kita bilangnya. Di bagian bawah juga bempernya tuh full plastik rata dan nggak yang lurus gitu ya. Dia agak chiseled di bagian pojokan kanan kirinya, jadi lebih ngebulet, dan yang rata itu cuma di bagian tengahnya aja. Dan bisa kelihatan nih di bagian sini tuh ada intercooler yang besar karena ini yang bermesin diesel. Lanjut ke bagian samping, velgnya velg kaleng seperti ini dengan ban 205 75 R14. Remnya kelihatannya belum ABS ya untuk yang versi ini, dan sengaja udah disc brake di bagian depan tapi di belakang tromol. Untuk bagian sennya juga nggak di bagian spion, dia nempelnya di bagian fender sini. Dan untuk antenanya juga dia jadul banget ya, yang model retractable seperti mobil 90s gitu. Untuk wipernya juga masih standar, dan kacanya juga lumayan tegak walaupun nggak tegak-tegak banget kayak Jimny gitu ya, masih agak rebah. Dan pilarnya memang masih kaku, jadi nggak sehalus ya contohnya Hilux baru gitu ya. Untuk bagian spionnya juga kelihatannya kayak spionnya Hilux gitu ya, cuman bedanya dia nempelnya di bagian bawah sini. Kan kalau Hilux itu kan dia nempelnya di bagian pilar gitu ya, dan ada sirip-sirip pemecah angin juga yang kayaknya juga nggak terlalu guna karena bodinya terlalu kotak. Tetap dikasih talang air dan model designationnya di bagian pintu di sini. Jadi ada tulisannya nih Hilux Rangga. Untuk handle juga modelnya tuh vertikal seperti ini, yang model pop out. Jadi bukan model grip type seperti Hilux biasa, dan model pop out itu juga bukan yang di ke atas tapi ke depan. Begitu pula di bagian pintu sebelah kanan. Dan untuk contoh seperti ini dia modelnya tuh three way ya, ada bukaan samping kiri kanan dan bagian belakang. Untuk di bagian belakang, oh ini di rantai ya, tapi kita bisa ngintip nih lampunya masih full bohlam, dan barang bawaannya juga ya banyak banget yang bisa dimuat nih, kardus perabotan gitu bisa, ada sofa dan ada barang-barang lainnya gitu ya. Untuk di bagian velg belakangnya seperti ini, dan ada per daunnya yang khas banget mobil Niaga. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Hilux Rangga. Ini cupnya juga nggak terlalu berat ya, nggak seberat Hilux biasa. Dan untuk pilihan mesinnya ada dua. Ada mesin 2000 cc 4 silinder yang mirip seperti di Innova Reborn atau Innova yang lama juga ya, atau mesin ini 2400 cc 4 silinder turbo diesel berkode 2GB FTV yang ya sama seperti di Innova juga. Dan untuk pilihan transmisinya konon katanya akan ada dua, manual 5 percepatan yang wajar untuk sebuah pickup, dan ada otomatis 6 percepatan juga ke roda belakang, sama seperti Innova. Dan untuk tenaga juga harusnya sih sama ya, sekitar 149 PS dan torsi sekitar 400 Nm. Untuk roll mesin juga ya ala kadarnya, wajar banget untuk sebuah pickup, belum dicat juga dan belum ada peredam. Oke, yuk kita tutup dulu.
Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya dari Toyota Hilux Rangga yang dimana ini Spartan banget. Jadi buat kalian yang udah lihat reviewnya Laknat Soto Jangki gitu contohnya, kan dia udah review Toyota Hilux Champ atau Toyota Hilux Rangga di Thailand sana. Itu speknya lebih bagus, tapi karena ini spek contoh gitu ya, yang fiturnya nggak sebanyak di Thailand, ada beberapa fitur yang dikurangi. Tapi wajar untuk sebuah pickup mobil niaga lah gitu ya. Untuk joknya, dia joknya sederhana banget ya. Joknya berbahan vinil kayak di Hilux single cabin dan nggak ada headrest. Tapi kalau yang tipe atasnya konon katanya nanti akan ada headrestnya, walaupun dia modelnya yang nyatu gitu ya. Dan di sini juga ada ruangan tersembunyi gitu ya. Bisa kita lihat nih buat naruh barang yang mau diumpetin atau buat naruh dongkrak seperti ini. Dan ini juga bisa direbahin seperti ini. Bisa juga di atur ya. Di sini ada bar buat geser maju mundurnya dan dia nggak ada height adjuster. Jadi emang relnya itu udah dibikin tinggi gitu ya, hampir sejengkal. Dan sekarang kita lihat ke dalamnya aja yuk. Jadi untuk di bagian dalam ini juga serba retro. Coba kita lepas tas lempang dulu dan kita tutup pintunya. Nah, oke lah, cukup kedap walaupun mobil niaga. Untuk setirnya ini juga basic banget ya, belum dilapis kulit dan pengaturannya oke lah, dia bisa tilt walaupun nggak bisa teleskopik. Tapi untuk yang versi Indonesia dia nggak dapat SRS airbag, makanya di bagian dashboard sebelah kiri tuh dia bolong gitu, nggak ada covernya kayak di versi Thailand. Dan instrument clusternya juga sama seperti yang ada di Thailand, yang dimana dia nggak ada tachometer, tapi di sebelah kiri tuh cuma ada tulisan Toyota Hilux. That's it. Bahkan meteran suhu aja dihilangin. Jadi harusnya buat kalian yang pengen informasi lebih baik gitu ya, tapi dengan mempertahankan tampilan yang sama, itu bisa ganti speedometernya Hilux yang double cabin yang tipe bawah gitu, yang tipe E, atau mungkin Hilux yang single cabin juga masih ada tachometernya. Jadi di sini informasinya cuma speedometer, fuel gauge, dan paling odo sama trip A. That's it. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang modelnya tuh ya universal yang bulat gini. Ada speaker juga di bagian atas dashboard dan nggak ada cup holder. Ada 2 tombol kosong. Di sini ada tuas untuk kap mesin. Untuk pedal juga sederhana banget, masih biasa gitu. Dan ada kayak semacam footrest, tapi ya udah tempat naruh kaki kiri doang. Untuk door trim pastinya polos. Di sini full plastik dan nggak ada armrest, cuma ada kayak storage nggak storage juga sih, cuma buat pegangan tangan aja yang kebetulan panjang. Dan dia juga belum ada power window, yang konon katanya untuk yang tipe atas itu dia ada power window. Untuk sekarang dia masih window by power. Handle-nya juga hitam plastik gini doang. Spionnya juga nggak bisa diatur elektrik. Di bagian bawah nggak ada tempat speaker karena tadi ya speakernya itu ada di pojokan dashboard. Lanjut ke atas, dia nggak ada pilar cover di bagian pilar A-nya, dan sun visor ini juga besar tapi cuman satu. Di kiri nggak ada. Ada card holder. Spion tengah oke lah, dia ada manual dimming, tapi untuk dome light dia nggak ditaruh di sini, tapi di atas, dan cuma satu juga. Dan nggak ada door ya, jadi ya udah cuma on off doang. Di sebelah kiri nggak ada grab handle, di kanan juga nggak ada sih, tapi nggak ada. Sun visor itu berasa basic banget. Di bagian tengah ada ventilasi AC bulat seperti ini yang sangat mobil komersil sekali. Dan head unitnya juga walaupun di single din, sengaja dia sudah bluetooth, jadi fiturnya oke lah buat mobil kayak gini. Ada tempat penyimpanan tambahan, di bawahnya ada tombol lampu hazard. Di bawah ada pengaturan blower AC, jadi bukan AC ya ngomongnya, blower doang, karena ya bisa diatur cuman fan speednya doang. Temperaturnya nggak ada, zona AC nggak ada. Di bawah ada 2 tombol kosong ini yang mungkin di luar untuk stability control mungkin ya kalau di Thailand. Di bawahnya juga ada 2 box cup holder yang ini kaku banget kayak di mobil-mobil jadul. Dan transmisi seperti ini, dia 5 speed untuk manualnya, dan untuk maticnya konon katanya 6 speed ya, kayak Innova gitu. Di sebelah kiri ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan, dan tadi ada tempat penyimpanan terbuka yang harusnya kalau di tipe atas itu ada airbag. Dan ada di Boss logo Toyota di sebelah kiri. Untuk jok sebelah kiri juga sama kayak pickup pada umumnya gitu ya, dia agak lebar, mungkin maksudnya untuk
memuat 3 orang, tapi karena ada parking brake di sini agak susah ya. Mungkin anak kecil, tapi ya walaupun gak dianjurkan juga untuk naruh 3 orang di kabin ini. Sebenarnya ada seat belt di sini dan nggak kayak seat belt Grand Max yang harus diatur manual gitu ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interiornya. Yuk sekarang kita keluar. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Hilux Rangga 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ogah.